penyuluhan persiapan preoperasi dan perawatan post-operasi oleh kelompok 10 program pendidikan profesi Nurse Institut Teknologi dan Kesehatan Bali. Oke, kita mulai ya untuk penyuluhan pada hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kegiatan penyuluhan tentang persiapan pre-operasi atau sebelum operasi dan sesudah operasi oleh kami dari program Profesi Nurse Institut Teknologi dan Kesehatan Bali oleh kelompok 10. Baik, sebelum ke materi, ada baiknya kita memperkenalkan diri atau saya akan memperkenalkan diri dahulu sebelum mulai. Jadi di sini nama saya Putu Awanda Aradita selaku perwakilan dari kelompok 10 yang akan memberikan sebuah materi penyuluhan tentang apa itu tindakan sebelum dan sesudah operasi. Jadi di sini untuk teman-teman dimohonkan untuk menyimak selagi saya memberikan materi, dan kemudian pada akhir materi tersebut kita akan lakukan praktek mencuci tangan yang baik dan benar yang akan dipandu oleh teman saya nantinya. Dan oleh karena itu dimohonkan untuk teman-teman semua di-unmute ya untuk tidak berisik ataupun tidak mengganggu pada saat pemberian materi hari ini. Oke, kita langsung saja. Materi yang pertama, apa sih itu operasi atau pre-operasi? Jadi di sini pengertian dari operasi itu adalah tindakan pembedahan pada suatu bagian tubuh atau pembedahan tindakan pengobatan suatu langkah yang sangat penting dilakukan apabila tindakan pembedahan tersebut merupakan satu-satunya jalan kesehatan bagi pasien. Nah, di sini pada preoperasi adalah di mana pasien dimulainya keputusan untuk menjalankan operasi dan pembedahan dibuat dan berakhir kepada pasien dipindahkan ke meja operasi. Nah, pada preoperasi ini persiapannya itu sangat panjang yang kemudian yang sangat perlu kita berikan edukasi kepada pasien sebelum menjalani operasi, karena kebanyakan pada pasien yang kita alami ini pada saat memulai operasi itu pasien merasa cemas ataupun tegang apakah operasi itu sakit atau gimana, dan tentunya di sini kita akan memberikan solusinya untuk diberikannya edukasi ataupun memberikan relaksasi supaya pasien tidak cemas untuk melakukan operasi. Oke, yang berikutnya faktor atau risiko pembedahan. Di sini pada faktor apa sajakah yang menjadi risiko pada saat operasi? Yang pertama usia. Nah, di sini pada usia tentunya pada bayi, anak, dan usia lanjut. Nah, di sini yang paling mencemaskan yaitu adalah pada usia bayi atau anak-anak, karena di sini kan anak-anak itu berprinsip bahwa operasi itu akan sangat sakit dan sangat menakutkan. Nah, jadi di sini perawat fungsinya ini adalah untuk menurunkan fungsi fisiologis dari anak tersebut supaya tidak terjadinya cemas ataupun ketakutan. Oke, yang kedua pada nutrisi. Nah, pada operasi ini nutrisi juga sangat penting pada saat sebelum operasi. Nah, di sini tentu nutrisi berperan supaya kita tetap dalam keadaan normal, dan sesudah operasi juga nutrisi sangat penting untuk pada fase penyembuhan kita untuk setelah operasi. Oke, yang ketiga penyakit kronis, diantaranya mungkin pada operasi tentunya di sini diabetes yang dilakukan operasi tentang pembedahan, kemudian penyakit paru ataupun penyakit ginjal yang terjadi pada usia lanjut. Dan kemudian ada juga penyakit riwayat perokok. Jadi di sini perokok juga bisa disebabkan karena kebanyakan mengkonsumsi rokok sehingga paru-parunya bisa jadi gosong atau gimana, itu
Jadi disinilah tindakan pembedahan itu bisa dilakukan dan sehingga bisa diberikan operasi sehingga untuk pembersihan paru-paru. Dan di sini juga pada faktor yang berikutnya ada orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan yang berlebihan sehingga bisa mengakibatkan penyakit komplikasi dan bisa saja dilakukan tindakan pembedahan ketika sudah sangat parah ya, seperti itu. Dan next. Oke, yang berikutnya tentang persiapan fisik pasien pada sebelum operasi. Pre itu artinya sebelum ya, berarti pre-operasi berarti artinya sebelum dilakukan operasi. Baik, yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan status kesehatan secara umum. Nah, di sini seperti pemeriksaan kesehatan secara umum yaitu tentang TTV bisa jadi dan kemudian tentang suhu dan sebagainya ya seperti itu. Yang kedua melakukan pemeriksaan lambung dan dan kolon dengan intervensi pasien dipuasakan berkisar 7-8 jam. Dan puasa dilakukan mulai pukul 24.00. Nah, di sini pada poin yang kedua, pasien dipuasakan itu karena supaya pada saat operasi pasien bisa rileks dan tidak terlalu mengalami kesakitan sehingga pasien dalam kegiatan operasi nanti akan berjalan dengan lancar. Kemudian pencukuran pada daerah yang akan dilakukan operasi. Nah, pada pencukuran pada daerah yang dilakukan operasi ini, kita ambil contoh tentang usus buntu ya. Pada penyakit usus buntu ini kan di bagian perut bagian bawah kanan. Nah, di sana itu ada bagian vital ya, bagian istilahnya genitalia. Di sana kan ada ubun-ubunnya itu dicukur supaya bersih, supaya nanti pada saat operasi tidak terjadi pada iritasi ataupun risiko infeksi ya. Kemudian yang keempat, latihan sebelum operasi sebagai persiapan pasien dalam menghadapi kondisi pasca operasi setelah dari daerah operasi. Seperti yang di sini latihan nafas dalam, latihan batuk efektif, latihan gerak sendi dan lain-lainnya. Oke, berikutnya informed consent pasien preoperasi. Nah, informed consent ini adalah surat persetujuan dilakukannya sebelum operasi. Nah, di sini pada berbagai macam pemeriksaan penunjang terhadap pasien, hal-hal yang sangat penting terkait dengan aspek hukum dan tanggung jawab dan tanggung gugat yaitu informed consent. Nah, di sini fungsinya informed consent adalah meminta persetujuan kepada pasien untuk dilakukannya operasi dan sebagai gugatan jika pasien mau dilakukan operasi. Seperti itu, jadi setiap pasien yang akan menjalankan tindakan medis wajib menuliskan surat pernyataan persetujuan dilakukan tindakan medis atau pembedahan dan anestesi. Nah, berikutnya ada persiapan mental dan psikis pasien sebelum operasi. Nah, masalah mental tentu semua orang mengalami ya. Di sini karena trauma mungkin bisa jadi karena akan dilakukannya operasi yang sangat dipikirkan pasien itu sangat menakutkan seperti itu. Padahal tujuannya untuk demi kesembuhan dan kelangsungan hidup pasien seperti itu. Nah, setelah itu materi sebelum dilakukannya operasi. Nah, kemudian setelah dioperasi apa yang akan dilakukan? Nah, yang akan dilakukan adalah apa sih itu pos operasi, masa yang dilakukan setelah pembedahan atau dimulai saat pasien dipindahkan dari ruang operasi ke ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Komplikasi yang dapat terjadi pada saat setelah operasi yaitu infeksi pada luka pos operasi. Nah, berikutnya ada cara-cara setelah dilakukannya operasi supaya kita terhindar dari penyakit infeksi.
dengan hal yang sangat mudah, yaitu yang pertama dengan cara mencuci tangan. Nah, di sini pada materi yang saya tampilkan ini adalah langkah-langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nanti pada saat praktek latihan mencuci tangan akan dipraktekkan oleh teman saya. Setelah itu nanti di akhir sesi kita akan lakukan praktek latihan cuci tangan ya. Nah, berikutnya adalah mobilisasi setelah operasi. Nah, mobilisasi ini yaitu adalah kita ambil simpelnya itu adalah melakukan peregangan setelah operasi supaya kita tidak kaku dan tidak merasakan nyeri terus-menerus. Yaitu mobilisasi ini adalah proses aktivitas yang dilakukan setelah operasi, dimulai dari latihan ringan di atas tempat tidur sampai dengan bisa turun dari tempat tidur, berjalan ke kamar, mandi dan keluar ke kamar. Nah, pada konsep mobilisasi ini sebenarnya untuk mencegah komplikasi yang terjadi pasca pembedahan. Nah, berikutnya pada tahap-tahapan mobilisasi dini. Jadi yang pertama, setelah operasi, pada 6 jam pertama, pasien harus istirahat baring dahulu. Mobilisasi ini yang dapat dilakukan adalah menggerakkan lengan, tangan, ujung jari kaki, dan memutar pergelangan kaki dan menggeser kaki. Cukup ini dilakukan pada tempat tidur ya, karena ini baru selesai operasi pada 6 jam pertama. Dan kemudian setelah 6-10 jam, pasien diharuskan untuk miring ke kiri dan ke kanan, mencegah trombosit dan tromboemboli. Itu ya seperti itu dah. Dan kemudian setelah 24 jam, pasien dianjurkan untuk dapat mulai belajar untuk duduk. Nah, setelah 24 jam, setelah pasien melakukan mobilisasi dini di tempat tidur, itu bisa dianjurkan untuk mulai untuk duduk dan untuk bangun supaya pasien setelah operasi tidak kaku dan tidak tegang. Nah, berikutnya setelah pasien dapat duduk, dianjurkan pasien untuk belajar berjalan. Nah, di sini biasanya pasien dianjurkan untuk berjalan itu setelah 24 jam ya. Ketika pasien berhasil duduk, itu sedikit demi sedikit dianjurkan untuk pasien belajar berjalan. Kalau misalkan setelah 24 jam pasien tidak dapat duduk, itu diusahakan jangan dulu dianjurkan pasien untuk berjalan, karena bisa saja pada saat operasi itu masih mengalami nyeri ataupun cedera pada luka operasi. Oke, berikutnya kerugian jika tidak melakukan mobilisasi. Nah, ini penyebabnya jika pasien yang setelah operasi tidak dilakukannya mobilisasi dini sampai setelah 24 jam sampai pasien bisa berjalan. Yang pertama, penyebabnya itu penyembuhan luka menjadi lama. Seperti yang saya tadi bilang, mungkin karena tidak melakukan mobilisasi, penyakit lukanya mungkin bisa tambah nyeri, tambah sakit, dan mungkin akan bisa menjadi risiko infeksi. Dan kemudian yang kedua ada menambah rasa sakit. Yaitu menambah rasa sakit itu karena pasien tidak melakukan gerakan-gerakan yang simpel seperti mengangkat tangan, seperti berbaring, seperti miring kiri, miring kanan, dan seperti itu, sehingga lukanya itu bisa tambah sakit dan tidak ada sedikit peregangan seperti itu. Dan yang ketiga, badan menjadi pegal dan kaku. Yang keempat, kulit menjadi lecet dan luka. Yang kelima, memperlama perawatan di rumah sakit. Oke. Baik, itu dari penyampaian materi yang saya berikan kepada teman-teman semua. Jadi setelah pemberian materi akan dilanjutkan nanti oleh teman saya tentang mempraktekkan cara mencuci tangan baik dan benar. Dan jika teman-teman ada pertanyaan dari sekilas materi yang saya berikan tadi, mungkin di akhir acara setelah cuci tangan baik dan benar itu bisa teman-teman tanyakan seputaran materi yang saya berikan tadi ataupun materi yang belum jelas dimengerti. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk penyuluhan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.
Di era new normal, siapkan diri dengan perlengkapan pribadi berikut agar terhindar dari COVID-19. Wajib menggunakan masker, disarankan untuk menggantinya setiap 4 jam. Pakailah face shield dan sarung tangan bila diperlukan. Gunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan. Siapkan tisu basah dan kering sebelum menyentuh benda atau wajah. Sediakan toilet seat sanitizer sebelum ke toilet. Bawalah perlengkapan makan dan minum, serta perlengkapan ibadah sendiri. Konsumsi vitamin untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ingat, selalu jaga jarak aman dalam menjalani kehidupan new normal. Oke, baik. Setelah penyuluhan tadi tentang materi pre-operasi dan post-operasi, hari ini kita akan mencoba mempraktekkan cara mencuci tangan yang baik dan benar yang akan dipraktekkan oleh teman saya, Ayu Suwanita. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya, yaitu cara menghindari resiko infeksi dengan mencuci tangan yang benar. Ada 2 langkah, yaitu menggunakan hand sanitizer atau menggunakan air mengalir. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Yang kedua, usap telapak tangan. Lalu yang ketiga, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, putar ibu jari, lalu gerakan membersihkan ujung-ujung jari. Itu sebanyak 6 langkah, itu itu merupakan cara menghindari resiko infeksi dengan mencuci tangan yang benar. Baik, apakah kalian semuanya bisa mengikutinya? Langkah yang pertama yaitu membasahi tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau dengan hand sanitizer. Lalu usap telapak tangan, punggung-punggung tangan seperti ini. Lalu sela-sela jari. Gerakan memutar pada ibu jari. Gerakan mengunci. Lalu membersihkan ujung kuku. Setelah itu, kalian basahi dengan air mengalir dan keringkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayu Suwanita sudah membantu mempraktekkan cara mencuci tangan dan ya baik dan benar. Oke, untuk penyuluhan kali ini, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tidak. Baik, kalau dari teman-teman tidak ada yang ingin ditanyakan dari materi sampai praktek cuci tangan, semoga dari penyuluhan ini teman-teman bisa melakukan cara mencuci tangan yang baik dan benar dan memberikan edukasi kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar agar mencuci tangan itu lebih baik dan benar dan serta pada keluarga atau masyarakat dalam keadaan sehat dan tidak tidak terkena penyakit apapun, dan tetap patuhi protokol kesehatan untuk teman-teman semua dan sekitarnya. Jadi pada penyuluhan kali ini
saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas partisipasinya dalam kegiatan penyuluhan pada sore hari ini. Saya mohon pamit permisi. Selamat sore. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa protokol kesehatan.